Halo semua, perkenalkan nama aku Kalisa Hilmiana dengan NIM 248420220005 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Hari ini aku akan membuat tutorial bagaimana cara uji prasyarat, uji normalitas, dan uji homogenitas data tunggal dan data kelompok menggunakan aplikasi Excel. Mengetahui normalitas, kita bisa menggunakan dengan uji Lily-Force dan uji Chi kuadrat. Jadi sama dengan frekuensi pertama, enter. Dan habis itu yang kedua ini sama dengan Fkum yang pertama ditambah dengan frekuensi kedua. Terus enter. Nah, baru kita bisa tarik ke bawah. Nah, kedua kita dapat mencari rata-ratanya dulu dengan rumus sama dengan average. Nah, itu memblok data yang di atas yang 23 ini. Terus sama kita tutup kurung dan enter. Yang kedua kita mencari simpangan baku sama dengan stdf ds. Nah, ini dia. Kita blok datanya ini, terus habis itu ini enter. Nah, baru deh kita mencari ZI. ZI itu rumusnya sama dengan nilai XI yang pertama. Kita buka kurung dulu deh. Buka kurung XI dikurang rata-rata. Terus abis itu kita kunci dulu nilainya biar nggak berubah, yaitu Vn dan F4. Nah, terus habis itu kita tutup kurung, dibagi dengan simpangan baku. Simpangan bakunya juga kita kunci. Nah, terus habis itu enter. Kita sudah dapat, baru kita ke sini ya, kita tarik semua datanya. Oke, di sini kita akan mencari nilai SZI. Di rumusnya itu sama dengan nilai Fkum pertama dibagi dengan jumlah Fkumnya 23. Nah, di sini kita kunci biar bisa ditarik sampai bawah seperti ini. Terus habis itu baru kita tarik ke bawah. Ditarik ke bawah seperti ini. Nah, setelah itu kita mencari nilai mutlak luas ZI diambil SZI. Jadi rumusnya itu sama dengan ABS. Nah, ini terus sama dengan luas ZI pertama dikurang SZI. Nah, enter. Nah, sudah dapat. Kita langsung tarik ke bawah. Nah. Terus habis itu kita mencari ini sayang variasi. Di sini untuk mencari variasi sama dengan FARS. Yang ini rumusnya, terus kita blok datanya. Blok data ini. Nah, kita sip, terus enter. Seperti ini variasinya. Terus untuk hal hitung itu sama dengan rumusnya itu max. Terus abis itu yang ini kita blok. Buat ZI kita blok sampai sini, kita tutup kurung, enter. Nah, untuk L tabel ini, karena aku udah melihat di tabel yang Lily-Force itu, kita kan menggunakan 23 data itu dengan alfa 0,05. Jadi untuk itu nilainya 0,179. Jadi di sini untuk menentukan kesimpulannya kita gunakan sama dengan if itu ini kurung L hitung lebih kecil dari L tabel. Nah, terus habis itu titik koma, tanda petik, normal, tanda petik lagi, terus titik koma, tanda petik, tidak normal, tanda petik, tutup kurung,
enter. Nah, jadi kesimpulannya itu datanya normal ya. Ini akan mencari banyaknya kelas. Banyaknya kelas itu sama dengan 1 rumusnya ditambah 3,3 terus abis itu dikali log mana dia. Nah, abis itu kita jumlah data. Nah, enter. Nah, terus abis itu kita bulatkan ya. Oh, wait, no. Salah. Kan datanya segini. Nah, kita bulatkan menjadi 6. Nah, untuk panjang kelas kita menggunakan rumus jangkauan sama dengan jangkauan terus dibagi banyak kelas itu yang udah kita bulatkan, jadi enter. Nah, ini juga kita bulatkan ya, menjadi 6 juga. Saya bulatkan menjadi 6. Nah, untuk persyaratan kan BK berarti banyaknya kelas dikali panjangnya kelas. Jadi sini sama dengan banyaknya kelas yang sudah dibulatkan dikali sama panjang kelas. Itu sama dengan Nah, 36. Ini lebih besar sama dengan kita J ditambah jangkauan ini sama dengan ini jangkauan ditambah 1. Nah, dia tuh lebih besar atau sama dengan, berarti dia sama dengan ya tidak memenuhi itu. Nah, habis itu untuk mengisi tabel uji normalitasnya, kita harus mencari rata-rata simpangan baku dan varian. Untuk mencari rata-rata kita menggunakan rumus average. Terus habis itu sama data yang pertama ini kita blok. Habis itu tutup kurung enter. Nah, itu kita mencari simpangan baku. Simpangan baku itu ada STDFS. Nah, itu tuh sama dengan data juga yang tadi kita pertama itu kita blok datanya. Tutup kurung sama dengan enter. Terus untuk variasi itu sama dengan var titik variasi S ini. Nah, itu sama dengan data yang tadi. Sama kita blok juga. Nah, enter. Setelah itu baru kita mengisi tabel uji normalitas. Nah, untuk mengetahui di sini tuh tabel uji normalitasnya ada panjang interval yaitu UBK waktu, terus FI yaitu frekuensi, batas kelas ada bawah dan atas, ZI bawah dan atas, tabel ZI bawah dan atas, terus PI proporsi, EI itu nilai harapan, C kuadrat, C tabel, dan kesimpulan. Jadi kita harus mengetahui dari UBK dulu. UBK itu sebentar. UBK itu rumusnya sama dengan nilai minimum. Mari kita cari nilai minimum. Nah, terus habis itu enter 60. Terus kalau nilai UWAK yang pertama sama dengan nilai UBK ditambah kelas, panjang kelas yang udah dibulatkan. Terus habis itu kita kunci biar tidak berubah. Nah, terus habis itu diambil 1, enter. Nah, dari UBK yang
kolom kedua, yaitu rumusnya sama dengan UAK kelas pertama, kolom pertama ditambah 1 kelas pertama sama dengan enter, sama dengan UBK kelas kedua, terus habis itu ditambah ini panjangnya kelas kita ini, terus habis itu diambil 1. Nah sudah kan, baru kita tarik ke bawah, tapi nggak bisa ya, ini dulu harusnya. Nah seperti ini sudah semua. Lanjut kita ke FI. FI ini rumusnya sama dengan frekuensi data yang ini, data array kita tukang, terus titik koma, terus UAK yang ini tuh ada di H, karena ini gak kelihatan, dia ada di H17. Nah itu tutup kurung, kita enter. Nah setelah itu kita tarik ke bawah, setelah itu kita jumlahkan sum ini kita blok. Nah terus abis itu kita mencari batas kelas yang kelas bawah. Kelas bawah itu sama dengan UBK dikurang 0,5. Enter. Kita seret ke bawah, terus kelas atasnya sama dengan UHAK ditambah 0,5 meter. Nah setelah itu kita mencari tabel uji normalitas yang kelas bawah, sama dengan tabel normalitas. ZI dulu. Setelah itu kita mencari ZI yang bawah dan atas. Kita mencari yang bawahnya dulu, yaitu sama dengan kurung buka, terus habis itu batas kelas yang bawah dikurang rata-ratanya kita kunci. Aduh. Salah guys. Dan ini. Nah, kita kunci, lalu tutup kurung dibagi dengan simpangan baku. Nggak bisa guys. Bentar ya. Nah, kalau ada baku juga kita, nah itu kan, dan enter. Sudah ketemu, kita tarik ke bawah. Dilanjut kita mencari ZI yang kelas L yang atas, yaitu sama dengan batas kelas atas dikurang rata-rata kayak tadi ya rumusnya, terus kita kunci. Nah terus abis itu tutup kurung, kita kurungin dulu guys. Terus abis itu baru di simpangan baku, dibagi simpangan baku. Nah enter, lalu kita tarik ke bawah. Dilanjut dengan tabel ZI yang kelas bawah, bawah dulu. Tabel ZI yang bawah itu sama dengan
nom dis nah ini dia, itu sama dengan kelas ZI yang pertama sama dengan 0,04 kita tarik ke bawah. Belum ketarik sama. Kita lanjut yang atasnya sama dengan nom dis juga kayak tadi. Nom dis. Salah. Ini pakai yang ZI kelas yang ZI atas. Kita tutup kurung, enter, terus abis itu kita lanjut tarik ke bawah. Nah, dilanjut kita dengan proporsi. Proporsi itu rumusnya ABS itu sama dengan tabel bawah, tabel Z yang ini, terus dikurang tabel atas ZI. Nah, seperti ini. Terus habis itu kita tarik ke bawah. Nah, kita mencari yang EI. EI itu sama dengan proporsi dikali jumlah FI. Jumlah FI yang ini. Terus kita kunci sama dengan enter. Nah, nilai harapannya, terus habis itu kita terus ini. Nah, terus untuk mencari C kuadrat itu sama dengan masih bisa sama dengan FI pertama. Jadi FI pertama yang 5 ini, kita dulu guys, buka kurung FI pertama, nilai FI pertama diambil nilai harapan ini, terus habis itu pangkat 2, ini kita tutup kurung dulu, berpangkat 2, terus dibagi dengan EI pertama. Nah, bentar. Setelah itu kita tarik ke bawah. Jadi kita lanjut untuk mencari C kuadrat, C tabel, dan kesimpulan. Nah, untuk mencari C kuadrat kita membutuhkan sama dengan sum. Terus abis itu kita blok yang C kuadrat. Nah, enter. Terus abis itu kalau C tabel sama dengan rumusnya itu C hinif. Nah, kan tadi alfanya itu 0,05. Salah ini. Terus abis itu titik koma, karena kita banyaknya kelas itu tadi ada 6, ini itu kita dikurang 1, jadi kita langsung aja tulis 5, enter. Nah, sudah. Terus abis itu kita langsung kesimpulan. Simpulan itu ada if, terus abis itu buka kurung. Nah, itu C kuadrat lebih kecil C tabel, terus abis itu titik koma, tanda petik, normal, titik koma, tanda petik, tidak normal, terus habis itu kurung tutup, enter. Nah, datanya itu kita normal. Bentar ya. Dengan uji Visar. Di uji Visar ini ada di keterangan variasi, jumlah, terus DK, F hitung, F tabel, dan kesimpulan. Sebentar. Kesimpulan. Nah, di sini kan udah ada data. Nah, kan N-nya tadi kita udah ketahui ya. Yang data tunggal itu kita ada di 23.
kita tulis, terus abis itu yang di data kelompok kita ada 30 data. Nah, untuk variasi kan karena kita tadi sudah mengetahui, sudah uji di default, sudah uji di kuadrat, jadi kita langsung ini saja. Nah, di sini ada variasinya itu 1200. Aku catat dulu ya, 120 1502. Nah, yang diuji C kuadrat itu variasinya ada di 87413. Jadi kita langsung masukkan saja ke sini. Untuk yang uji Lily Force itu ada di 2,1502. Nah, kalau yang di data kelompok itu ada 10,874713. Nah, untuk DK-nya itu sama dengan ini, N dikurang 1. Enter. Nah, kalau ini sama dengan K2 C3 yang N kedua dikurang 1. Enter. Nah, terus habis itu F hitungnya itu sama dengan salah guys, yang kesini dulu, yang K1 dulu sama dengan variasi kedua, terus habis itu dibagi variasi pertama. Salah guys, variasi pertama. Enter. Nah, F tabel ini kita menggunakan rumus FI NF, probability-nya 0,05 dari terus titik koma C2 ini, terus habis itu dikurang kita menggunakan C2 terus habis itu titik koma B2, buka kurung, enter. Nah, kesimpulannya jadi sama dengan if terus abis itu F hitung lebih kecil dari F tabel, terus abis itu titik koma, terus normal, tanda petik, titik koma, tanda petik lagi, tidak. Homogen dan tidak homogen guys, maaf banget. Homogen, titik koma, nah terus habis itu enter. Di sini datanya kita menemukan homogen. Segitu dulu dari aku. Bye bye semua.